Tapi emang gajinya kurang ya? Sampai sebegitunya kayak mencari celah untuk mendapat lebih gitu. Atau memang karena posisi tempat dia memimpin atau menjabat itu ya memang basah gitu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada segmen koneksi konten Ekonomi seksi. Yeay, aku hampir deg-degan takut Mas Iqbal lupa ekonomi, tapi ternyata dia masih ingat loh. Itu olahraga ntar ingetnya ya. Sobat Cuan, hari ini koneksi spesial banget karena bersama dengan Muhammad Iqbal di sini, Managing Editor News CNBC Indonesia. Makasih. Dan ini ada yang pengen tahu nama lengkap kamu ya. Selama ini kan aku bilang Bunta. Apa sih Bunta gitu ya. Jadi nama lengkapnya Inta. Silahkan dicek Instagramnya langsung aja ya. Dwi Ninta Widya Stuti, produser CNBC Indonesia. Halo Sobat Cuan. Apa kabar? Pak Iqbal nih apa kabar? Udah lama nggak main kesini. Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat ya. Benar. Lihat deh Pak Iqbal keren banget pakai ini batik soalnya. Jangan-jangan Mau nyala kan? 2024 nih. 2024. Udah ditutup, pendaftaran udah tutup. Sebar gosip aja ya. Kita hari ini nggak bahas gosip ya, karena kita bahas soal sesuatu yang enak-enak. Sebenarnya definisi enak atau enggaknya aku nggak tahu karena aku belum pernah melakukan ini. Jadi aku nggak tahu apakah enak atau tidak enak ya. Ini soal korupsi ya Sobat Cuan ya. Ini soal korupsi dan orang-orang yang mungkin secara sadar gitu ya mengambil yang bukan haknya. Dan ada orang-orang sekitarnya yang melakukan flexing dengan kemewahan itu, ya kan? dengan santainya di Dengan media santainya. sosial. Ini kayak termasuk salah satu step hukum baru gak sih? Maksudnya netizen tuh kan yang paling tertinggi. Maksudnya yang melakukan korupsi siapa? Kemudian yang mengusut, wah ternyata istrinya pernah pamer ini, oh ternyata anaknya ini. Iya gak sih Bos? Sekarang tuh harusnya lebih hati-hati. No viral, no justice lah. Iya. Gitu Kalau Mas sekarang. Iqbal ngeliatnya kayak gimana? Ya memang jadi indikator ya, karena masyarakat kan makin pintar ya. Dalam artian mereka bisa ngukur kan gaji dia berapa. Terutama di konteksnya pejabat publik ya. Dia kan bisa ngelihat gajinya berapa, tunjangannya berapa, dia golongan apa. Kemudian hartanya juga bisa dicek, sekarang ada LHKPN ya di KPK udah terbuka gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak wajar pasti publik parah. Kayak misalkan case-nya Mario Dandi kan ternyata mobil Rubiconnya nggak ada gitu di LHKPN, kira-kira gitu kan. Jadi memang masyarakat kita semakin cerdas sih untuk melihat fenomena ini sih. Kalau di LHKPN itu memang selalu diupdate ya? Misalnya kayak Itu kita punya tiap barang tahun baru. ya. Oh Memang tiap tahun. ya. Tapi memang ini kan sifatnya laporan ya. Karena laporan sukarela berarti ya, secara dan sadar kadang-kadang gitu ya. kan kita lihat banyak yang nggak daftar juga, nggak lapor juga, sorry. Jadi memang setahun itu ya ada sih persentasenya di KPK lumayan banyak juga yang masih belum daftar. Alasannya kadang-kadang ribet atau apa gitu. Tapi sebenarnya kan ya kalau pejabat kan punya staff ya, tinggal ngecek aja kan rumah di mana, Betul. atas nama siapa segala macam. Sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang rumit sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal korupsi suka pakai berbagai macam cara nggak sih ya Pak Iqbal dan juga Bunta? Soalnya kalau misalnya satu nih nama yang disebut terus ternyata hartanya menyebar kayak pakai namanya si A, namanya si B, namanya si C. Betul. Itu gimana sih? Maksudnya aku nggak terlalu nge banget. Apakah memang bisa ya kayak gitu, kayak titipnya pakai nama? Misal aku beli apa gitu pakai namamu Bunta gitu biar nggak nambah pajakku gitu kan, mungkin bisa jadi kan kayak gitu kan, atau gimana? Bisa jadi Kalau ya. dari kalau yang Bunta tahu. Ya kalau misalnya kemarin itu juga ternyata pemilik Rubicon itu memang bukan dari keluarganya Rafael ya. Itu malah sopir. supirnya begitu. Jadi banyak yang titip-titip nama. Iya. Jadi kalaupun mungkin nanti ada penyitaan harta atau apa, mungkin hartanya juga masih ada nggak sih Pak Iqbal? Karena kan bukan atas nama dia, ya nggak Iya, sih? itu termasuk salah satu Bisa mengamankan bagian harta dari gitu itu nggak sih? ya. Bener, bagian dari apa namanya ya, menyamarkan ya kalau bahasa elitnya lah. Tapi memang itu lumrah sih, memang jadi kayak praktik lumrah kan, kayak misalkan ya atas nama istri, atas nama anak, bahkan orang tua. Ya paling ekstrim ya kayak nama sopir, ART. Jadi kadang-kadang mungkin kayak suka ada fenomena kok bisa ya sopir diperiksa segala macam gitu ya oleh aparat penegak hukum ya. Ternyata memang ya karena ada dugaan uang hasil korupsinya dibelikan aset, misalkan mobil, rumah, bangunan ya atas nama dia gitu kan. Tapi emang gajinya kurang ya? Sampai sebegitunya kayak mencari celah untuk
untuk mendapat lebih gitu, atau memang karena posisi tempat dia memimpin atau menjabat itu ya memang basah gitu, gampang lah ya gitu. Kalau aku pernah ngobrol ya sama satu menteri lah, dia cerita memang dari sisi gaji memang jujur ya, dia bilang memang jauh lah sebagai menteri itu ya 19 juta ya gaji pokok, saya nggak tahu angka sekarang ya, tapi untuk gaji pokok 19 plus tunjangan-tunjangan ya paling kan puluhan juta lah, ya kan kira-kira segitulah untuk jabatan menteri yang ya dia harus selalu siap gitu ketika ditelepon presiden lah. Jadi ketika saya ngobrol sama salah satu menteri ya dia cerita ya berat kerjaan ini tuh berat, sebagai menteri aja tuh udah berat banget gitu kan. Betul. Kayak misalkan Pak Presiden baca harga ini naik komoditas A misalkan di provinsi A gitu. Jadi ya menterinya langsung gedebak-gedebuk lah, harus nyari cara gitu kan, telepon gubernurnya, telepon kepala dinas, cari penjelasan segala macam. Jadi segitu susah gitu jadi presiden, jadi menteri, terutama di era, saya rasa nggak di era Jokowi aja ya, di era di semua sebelumnya juga gitu ya. Dengan dana operasional menteri ya mungkin ada istilahnya mungkin celah di situ ya, biasanya dana operasional menteri lumayan besar gitu, bisa sampai 1-2 M lah. Saya mungkin angka pastinya saya kurang tahu, tapi miliaran lah. Cuman dana operasional menteri itu kan nggak bisa dibawa kabur istilahnya, untuk bensin, untuk sopir, untuk seragam dinas. Itu kan bentuknya memang untuk menunjang pekerjaan dia, dan itu bukan pendapatannya dia kan. Betul. Makanya ketika kemarin ramai misalkan Ibu Susi bilang ya udah gaji menteri coba 150. Jadi walaupun uang honor istilahnya honor pembicaranya kan ada aturan baru ya kemarin, teman-teman di .com dan TV juga udah bahas tuh aturan honorarium menteri misalnya. Memang cuma segitu kecilnya ya, memang ya idealnya mereka udah gajinya sebesar itu. Kan CEO ya teman-teman tahu sendiri kan, CEO bank atau misalkan CEO yang lain itu udah ratusan juta dengan tanggung jawab yang mungkin sebenarnya besar juga, tapi ini urusannya kan lingkupnya negara. bukan lingkup negara, ini kan soal lingkup negara gitu ya. Gede banget ya. Waktu itu juga kita pernah wawancara untuk program Prime Wars kan Sandiaga Uno. Waktu itu dia juga bilang kalau misalnya waktu antara dia jadi pengusaha, kita tahu kan dia perusahaannya besar-besar, dia punya perusahaan investasi juga. Betul. Dibandingin waktu jadi menteri jauh banget turun pasti pendapatannya dia. Tapi kan dia sebutnya ini bentuk pengabdian dia ke negara. Seperti itu kan. Jadi harusnya kalau ada kata-kata pengabdian ya memang buat orang-orang yang ini gak sih sebenarnya udah gak mikirin hal lain, nyari-nyari uang, tapi emang pengen bikin impact aja. Orang yang udah selesai sama masalahnya kehidupannya. Iya, gitu. Cuman ya seharusnya mungkin aku pengen cerita soal Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemarin ketangkap KPK lah. Ini aku dapat ceritanya dari yang soal lobster ya. Soal lobster, aku dapat ceritanya dari orang KPK ya di dalam. Jadi ya kalau beliau sih kaget. Dalam artian gini, tiba-tiba dia jadi menteri, tiba-tiba dia punya kewenangan yang besar, tiba-tiba dia bisa dengan mudah mendapatkan uang hanya dengan teken surat izin ekspor benur, benih lobster gitu kan, dan dia tinggal mengkondisikan kan, lu mau bayar berapa izin lu gua keluarin. Dan ketika dia ditangkap waktu itu pas Black Friday kan kalau nggak salah, setelah Black Friday di US itu apa yang terjadi di sana ya, dia beli di jam tangan Rolex gitu kan, bahkan sepatu mewah, terus dia juga beli, seingat saya ada sepeda gitu ya, dan itu pakai uang hasil korupsinya dia gitu loh. Dan makanya ketika itu kemudian Pak Hasim Joyo Hadikusumo selaku orang pembinanya Gerindra ya istilahnya, kakaknya Prabowo bilang, lu tuh kita angkat dari selokan istilahnya gitu, karena masa lalunya Edi ini yang juga kelam lah istilahnya gitu. Tapi di eranya Jokowi dia jadi menteri setara dengan Pak Prabowo yang mana ketua umum gitu. Jadi fenomena ini cuma menggambarkan bahwa ya kembali ke manusianya itu kan, jabatannya ada, mungkin gajinya sebenarnya juga cukup, dana operasional menteri cukup, tapi ketika dia lengah, ada power yang begitu besar, udah dia langsung kecemplung lagi, masuk selokan lagi. Dua kali dari selokan diangkat, bukannya kemudian bersyukur gitu ya, atau maksimal dalam bekerja tadi. Benar maksimal bekerja, malah sekarang berbalik ke situ lagi. Tapi kayaknya emang kalau misal korupsi tuh kalau bahasnya di Twitter mungkin emang enak sih. Ibaratnya kayak gini, pernah dibahas, kamu mending milih mana nih? Dapatin uang miliar dengan cara cepat, terus nanti cuma
di penjara mungkin 5 tahun dibandingkan dengan kamu cuma mencuri ayam 100 ribu ya gitu dengan penjara yang sama gitu. Orang pasti lebih milih sekalian aja uang yang besar, toh nanti penjaranya juga bisa bisa diatur gitu kan kalau di sini. Tapi uangnya juga dapat. Mungkin itu kali ya. Emang enak gitu ternyata. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai undang-undang, masalahnya di undang-undang kita tuh kalau nggak salah ya pasal berapa ya, pasal 2 gitu ya untuk undang-undang nomor 31 kalau nggak tahu tahun 1999 itu bilang bahwa paling tinggi itu adalah hukuman mati sebenarnya di Indonesia untuk korupsi gitu. Berarti kan seharusnya ya sampai sekarang sih belum ada gitu ya yang diberlakukan hukuman mati. Dengan hukuman setinggi itu aja nggak ada yang takutnya gitu, nggak ada takutnya untuk melakukan korupsi. Nah ini gimana sih kalau misalnya kita bicara penegakan hukum di beberapa negara lain, tetangga kita kayak Singapura juga memberlakukan hukuman mati. Di Jepang tuh 7 tahun dan kalau di sana ada istilah harakiri ya. Jadi karena kamu udah melakukan sesuatu korupsi, kamu malu dong. Jadi kamu bunuh diri kamu sendiri gitu ya kalau di Jepang. Kemudian sebagian besar yang ada yang menerapkan denda, mengembalikan dana segala macam. Tapi hampir rata-rata hukuman tertingginya tuh adalah hukuman mati. Tapi kalau di Indonesia dengan hukuman mati tapi belum ada yang divonis sampai kayak gitu sih. Mas Iqbal, kalau ngeliatnya gimana? Kalau untuk korupsi, setahu saya memang hukuman mati itu ada ya. Tapi kan ya balik lagi apakah itu jadi keputusan dari hakim kan? Atau misalkan awalnya kalau dihukum kan, kalau di pengadilan simpel ya biasanya kan jaksanya dulu kan. Jaksanya nuntut mati apa enggak gitu. Karena semuanya pasti rata-rata itu pakainya penyalahgunaan wewenang. Kayak misalkan kemarin lah contoh Pak Joni Plate kan. Kenapa? Berarti bukan kehilafan ya. Jadi kalau ada korupsi itu is not hilaf ya. Nagih malah kadang-kadang ya. Dia penyalahgunaan wewenang. Terus ya udah simpel kan. Ketika dia penyalahgunaan wewenang tinggal dilihat aja pasalnya. Berapa tahun. Ya udah segitu aja. Jadi paling ya nanti nuntutnya mungkin sekitar 12 tahun. Tapi mungkin endingnya ya di 7 atau 8. Nanti kemudian dia bisa terima remisi karena berkelakuan baik segala macam. Atau bisa ending-endingnya nonton ya, apa ya kayak Gayus ya dulu ya tiba-tiba lagi nonton tenis. Itu paling epic sih emang. Muncul memesnya di mana-mana. Siap ada kerumunan, ada Gayus di situ. Kocak sih itu. Dia emang apa namanya? Ya karena hukumannya yang tadi ya karena dan ini kan juga bertahap ya. Jadi kayak misalkan dulu kalau teman-teman ingat almarhum Pak Artijo ya, Hakim Agung yang terkenal banget. Dia suka memberatkan vonis kan kira-kira gitu. Jadi malah dia lebih kompleks lagi. Udah bukan cuman penyalahgunaan wewenang kata dia, ini melawan hukum. Jadi makanya berapa kali kan vonisnya tersangka itu terdakwa pasti double. Ya waktu mau banding malah orang malah jadi nggak jadi banding. Kebanyakan waktu karena itu lebih berat justru. Karena takut masuk perkaranya di kamarnya dia istilahnya gitu. Jadi ketika beliau ada itu benar-benar menurutku sih itu mantep ya dalam artian walaupun belum sampai hukuman mati, tapi beberapa itu kan yang pejabat publik yang dari partai dicabut, hak politiknya dicabut. Itu yang membuat orang waktu itu ketar-ketir kan, mau ngajuin banding nggak ya? Ntar di MA-nya sama dia gitu. Akhirnya beberapa malah nggak jadi gitu. Nah setelah Pak Artijo nggak ada, waktu itu kan terakhir beliau di KPK Dewan Pengawas. Setelah itu saya lihat ya nggak ada lagi lah Hakim Agung yang bisa memberatkan hukuman gitu ya. Bahkan malah Hakim Agungnya kemarin tangkap KPK juga gitu. Jadi korupsi juga. Jadi susah berharapnya jadi susah gitu kan. Kalau waktu itu masih ada harapan nih, wah Pak Artijonya keren atau misalnya Bu Albertina dulu hakimnya kan keren gitu kan. Jadi ketika sekarang kok kayak nggak ada sosok lagi nih gitu. Jadi kita kayak kehilangan harapan sih. Sekarang kalau misal mau bertindak malah katanya pakai ini ya netizen tunjukkan kekuatanmu gitu. Harus dari netizen malah ada akhirnya. Hukum yang lebih berat sebenarnya adalah hukum netizen. Ya, minimal hukuman sosialnya dulu gitu kan diomongin. Mendingan mencari sosok-sosok yang seperti Pak Artijo, Bu Albertina yang memang mampu untuk memberantas istilahnya memberikan hukuman sepadan gitu ya sama perilaku yang dilakukan, atau memang benar-benar screening dari orang-orang yang berada di jabatan-jabatan tertentu itu emang udah tersaring banget sih. Sebenarnya sih ketika waktu Pak Jokowi dan sebenarnya semua ya saya rasa bahkan Pak Jokowi kan waktu itu kalau teman-teman ingat sempat ada minta rekomendasi dari KPK kan. Jadi kayak dia minta catatan, makanya ada beberapa menteri yang ketika itu akhirnya nggak jadi menteri. Jadi bukan karena dia
partainya apa atau misalkan dia agama apa, tapi dia lebih kepada rekomendasi dari KPK itu. Waktu itu kalau nggak salah bahasanya KPK tuh ada yang pita hijau, pita kuning, pita merah. Jadi kalau hijau itu bersih, kuning itu adalah patut untuk diwaspadai karena ternyata belum ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Kalau merah ini udah warning ya. Itu keren banget. Waktu itu tuh keren. Jadi memang itu ideal ya. Jadi teman-teman kita bisa tahu gitu. Maksudnya ketika rekam jejaknya bersih gitu ya, pendapatannya jelas, pajaknya juga jelas, segala macam, itu nggak akan jadi beban gitu. Cuman memang nggak semuanya bisa bersih kan, akhirnya ketika apalagi nyusun kabinet kan pasti ada kompromi kan dari sisi agama, provinsi, bahkan sampai pulau, partai politik juga. Partai politik profesional itu pertimbangannya terlalu luas jadinya gitu. Tapi penangkapan yang terakhir-terakhir ini nih, kalau dari Bunta ataupun Pak Iqbal masuk ke dalam sebuah agenda politik yang lain nggak sih? Karena kan kita tahu bahwa akan ada pemilihan umum 2024 dan orangnya mungkin akan baru-baru semua ya, karena presidennya juga bukan incumbent juga, presiden pasti baru gitu, orang-orangnya akan baru. Gimana sih gitu bahwa kemudian ada sosok-sosok besar setara menteri gitu ya, yang kemudian ketangkep gitu, kayak lagi memang punya agenda politik sendiri gitu. Kalau Bunta ngeliatnya gimana, Pak Iqbal ngeliatnya gimana? Kalau misalnya biasa sih ya, harusnya di negara-negara lain pun kelihatan kalau misalnya siapa yang lagi memerintah, kemudian apalagi ada oposisinya, biasanya oposisinya akan kena bersih-bersih. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang memposisikan dirinya sebagai pihak yang berlawan dengan pemerintah, ya memang harus udah lebih siap-siap aja. Karena pasti tekanannya tuh juga berat. Biasanya pada akhirnya mereka nanti akan ngambil ini ya, bentuk pertahanannya tuh ngasih kebijakan-kebijakan yang sosialis gitu ya, untuk mendapat dukungan dari rakyat. Tapi ya itulah kalau misalnya di tempat lain ya, maksudnya nggak bilang kalau misal apa yang terjadi sekarang itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah. Iya. Tapi kalau kemarin kan orang jadi ngelihatnya seperti itu ya. Sekarang itu yang lagi memerintah yang kuat siapa, yang partai politiknya, yang dibersih-bersih di mana. Mungkin Pak Iqbal punya pendapat lain, Pak Iqbal. Iya, ditambah lagi nih Pak Iqbal, karena kan kalau misalnya tahun depan kita bisa bayangin mungkin sebagian besar caleg kita itu milenial kayaknya ya. Anak-anak muda banyak banget. Ada juga yang artis-artis, katanya biar laris gitu, dapetin suara. Makanya ya, ini kayak akan seperti apa nanti, dan mengenai ya visi Indonesia untuk sedikit banyak ya bebas korupsi lah gitu. Kalau memang susah ya kalau kita mencoba mencampur adukan politik dan hukum ya, karena memang dari sisi hukumnya memang ada bukti kan. Dan untuk menetapkan seorang jadi tersangka itu kan simple, cuma 2 alat bukti. 2 alat bukti itu mudah banget loh. Istilahnya ada bukti WA kayak ada bukti. Benar. Itu sangat mudah gitu untuk menetapkan orang jadi tersangka. Keterangan ahli pun bisa jadi tersangka gitu. Jadi ketika ada kasus ya kita sebenarnya bisa ngeliatnya dimensinya jadi luas gitu. Cuman memang kebetulan kayak menteri yang kemarin ya memang posisinya sudah berseberangan gitu kan. Cuman ya udah jadi narasi kan seolah-olah wah ini berseberangan berarti. Tapi kan kita juga nggak lupa lah dulu dari partai penguasa juga korupsi bansos ya tetap ditindak juga gitu. Cuman yang nggak pernah selesai adalah kenapa berhenti di situ. Kan tidak pernah dicari misalkan apakah bisa dicek aliran dananya, apakah ada ke partai segala macam gitu. Jadi harapannya memang di milenial ini ya caleg-caleg yang muda ya. Benar. Isu sekarang tuh sebenarnya udah bukan isu agama atau isu apa sih. Dan generasi sekarang yang tadi viral itu ya, memang mereka lebih pengen sekarang itu bersih, pemerintahan yang bersih, yang penuh dengan integritas, anti korupsi. Itu sebenarnya kan nilai-nilai basic ya, yang memang bisa sih diwujudkan sama teman-teman milenial ini gitu. Jadi ya entah nanti bentuknya revisi undang-undang, revisi peraturan apa gitu ketika mereka aktif dan terpilih ya, ketika mereka terpilih sebagai anggota DPR, DPRD ya mereka bisa mengusahakan peraturan daerah yang pro pemberantasan korupsi misalkan gitu. Misalkan ya itu memang yang idealnya sih begitu ya. Jadi jangan sampai ketika mereka kepilih ya, termasuk artis-artis gitu sih gak masalah sih. Kalau misalkan dia misalkan Aldi Taher gitu kan dia, iya dia the star. Look how to shine for you. Itu epic banget ya. Jangan lupa ya. Itu kenapa harus begitu sih? Ini wawancara di TV loh. Dia top of mind ya kelihatannya supaya orang selalu ingat. Tapi kalau kita memperkenalkan diri harus bikin cara yang unik begitu supaya dia kepilih dan kemudian dia malah menerap ya tadi ya prinsip-prinsip integritas itu sih
nggak ada masalah kan, ketika sekarang juga banyak artis kan yang bagus di parlemen kita juga ada gitu. Tapi mereka harus di training gitu loh. Jangan sampai udah kepilih dibiarin aja gitu. Kadang partai kan juga cuman yang penting gue dapet suara lo, nanti lu kerjanya gimana udah terserah lu. Oh iya gitu. tuh terjadi juga kan yang kemarin kalau misalnya wakil bupati di mana yang akhirnya dia tersisihkan karena kan dia artis. Oh, iya. Ternyata dia cuma buat menggalang suara. Iya, itu Tapi setelah suaranya dapat Si di Luki. pemerintahan, ya di pemerintah dia nggak Luki, diikut sertakan untuk pengambil kebijakan tuh kasihan juga sih. Tapi sebenarnya juga kalau Dan menurut- cukup vokal juga ketika dia ngomong bahwa fasilitas yang diberikan oleh Itu pemerintah daerahnya luar biasa gitu keren ya. sih. Di saat rakyatnya masih menderita lah kira-kira. Jadi semoga memang kalau misalnya yang tadi generasi-generasi yang baru yang nanti bakal ada terpilih ya di 2024 itu bisa menghilangkan yang namanya kultur korupsi sih. Kultur korupsi itu terutama yang namanya mendapatkan uang dengan cara cepat lewat korupsi itu harusnya diminimalisir. Betul. Bahwa kalau misalnya mau dapat uang caranya itu adalah ya Anda lakukan kerja. Betul. Kerja. Karena kan Dan sebenarnya mereka investasi. juga punya token kan. Iya. Dan Investasi. saksikan cuap-cuap cuan. Woi, semangat. Itu udah pasti. Terus apa sih namanya juga tadi mendorong supaya namanya pemberlakuan hukum itu seberat-beratnya untuk mengurangi yang namanya kultur korupsi. Karena bagaimanapun masyarakat juga tahu ya kalau yang namanya melakukan korupsi pada akhirnya hukumannya ringan. Itu yang bikin orang ya namanya juga enak korupsi. Kayak nggak ada efek jerah banyak. Pada akhir hukumannya juga ringan. Terus juga tadi penegakan hukum yang lebih berat juga perlu didorong. Terus transparansi birokrasi. Mereka juga harus mau jadi misalnya Sri Mulyani. Dia selalu buat yang namanya PBN kita. Jadi konferensi pers tentang penggunaan uang oleh negara selama ini seperti apa. Akhirnya semua publik bisa tahu perkembangannya. Dan itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya nanti kalau misalnya di daerah-daerah pun juga mereka berani untuk bikin laporan tentang keuangannya seperti apa. Terus juga ketimpangan ekonomi. Gimana pun kita tahu kalau yang namanya ada gap ekonomi pasti akan mendorong orang tadi ya untuk mencari uang dengan cara yang menghalalkan segalanya. Mungkin juga ketimpangan ekonomi itu juga perlu ditekan dulu untuk tadi mengurangi yang namanya kultur korupsi. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, sebenarnya pelaporan masyarakat itu jangan cuma lewat Twitter. Harusnya emang kayak zaman harusnya dulu ya. resmi ya laporannya ya. Iya, misal kayak Pak Ahok gitu kan, kasih jalur buat orang bisa memberikan laporan. Atau mungkin orang internal yang ada di dalam pemerintahan daerah itu pun betul punya jalur untuk memberikan informasi. Ya, karena bagaimanapun kalau yang namanya korupsi itu kan kompleks ya. Tadi pelakunya banyak, bukan cuma orang yang butuh duit loh. Benar. Orang yang berkerah putih yang udah banyak uang, mereka juga punya tujuan-tujuan lain untuk mengumpulkan uang. Dan ternyata bukan hanya mereka-mereka yang memang terima uangnya ya, tapi mereka yang menghalalkan caranya aja di tengah-tengah menyetujuinya pun juga masuk ke dalam konteks korupsi itu ya. Betul. Oke, ini cukup seru sekali pembahasan kita yang abis enak sih gitu ya. Apakah memang seenak itu Sobat Cuan ya? Jangan pernah ya korupsi sebelum korupsi yang besar. Korupsi kecil itu juga harus dihindari. Kayak kamu korupsi waktu kamu, banyak bermalas-malasan, membuang waktu tidak berinvestasi, ya kan akhirnya gagal mendapat cuan. Nah itu harus segera diberantas ya. Ayo kita harus sama-sama berubah ya. Thank you banget udah dengerin Koneksi hari ini ya Sobat Cuan. Jangan lupa untuk dengerin konten kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Kita pamit ya, Maria pamit, Iqbal pamit. Dan Inta juga pamit. Bye. Look how they shine.